Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi. Kerinduan kami agar kita semua setiap hari selalu diperbaharui, selalu dikuatkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan sama-sama berdoa dan membaca renungan firman Tuhan. Selamat pagi ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk istirahat yang Kau berikan ya Allah. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menaikkan syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam setiap aspek hidup kami. Engkau baik Bapa. Terima kasih ya Allah. Kiranya Engkau berkati setiap renungan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 tentang jiwaku memuliakan Tuhan. Di Lukas 1 ayat 46 sampai 55, ini adalah pujian Maria ketika Tuhan berkata melalui malaikatnya bahwa Tuhan akan memakai hidup Maria untuk mengandung bayi Yesus. Mari kita sama-sama baca mulai di ayat 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ini merupakan suatu pujian yang sungguh indah dari Maria. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, kita dapat melihat kerendahan hati seorang Maria, yaitu terutama ketika Tuhan akan memakai hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita pelajari di zaman Maria hidup dulu, ketika seseorang atau ketika seorang wanita hamil tetapi belum bersuami, itu merupakan sebuah aib yang besar. Hal yang sungguh memalukan. Sampai-sampai kita juga baca, kita juga tahu kalau Yusuf calon suaminya pun berencana untuk menceraikan Maria. Karena itu merupakan sebuah aib buat kedua keluarga besar. Tetapi kita juga tahu akhirnya Maria dan Yusuf menerima rencana Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka sadar mereka itu hanya hamba yang tidak lebih tinggi dari tuannya, yaitu Tuhan Allah. Kita baca sekali lagi di Lukas 1 ayat 48. Maria berkata, "Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Jelas, Maria sadar bahwa dirinya hanyalah hamba dari Tuhan. Sehingga
Maria mau menerima rencana Tuhan. Kita baca di Yesaya 45 ayat 9 sampai 12. Perikop ini menceritakan tentang periuk dan tukang periuk. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Ayat 11. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku, dibuat oleh Tuhan? Ayat 12. Akulah Tuhan yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, jelas sekali bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang selalu ingat kalau dirinya hanya hamba, hanya debu tanah, dan hidupnya hanya seperti rumput di padang, saudara, tidak lebih dari itu. Dan kita dapat hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan di kitab Yesaya dijelaskan sangat tidak pantas sebuah periuk bertanya kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Apakah yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Ya, seringkali kita tidak dapat mengerti, saudara-saudara, tentang keadaan yang kita alami. Mungkin kadang-kadang kita merasa kita ada di dalam lembah. Kita merasa sendirian. Mungkin sempat kita tergoda untuk berpikir atau bertanya, kenapa ya Tuhan? Walaupun kalau kita mau jujur, mungkin kesusahan yang kita alami seringkali adalah akibat dari kesalahan kita sendiri. Seringkali kitalah yang ingin berjalan dengan kekuatan kita. Seringkali kita menganggap diri kita tahu segala hal, termasuk jalan-jalan di hadapan kita. Seringkali kitalah yang mengambil keputusan-keputusan tanpa sebelumnya berdoa ataupun bertanya dulu kepada Tuhan. Ya, bukankah kita sebagai manusia seringkali ada di dalam posisi itu, saudara? Mungkin kita tergoda untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku ada di dalam posisi ini? Mengapa aku mengalami ini? Mengapa aku ada di lingkungan yang seperti ini? Tetapi, kalau kita diingatkan kembali di kitab Yesaya, sebenarnya kita tidak lebih dari periuk di tangan seorang tukang periuk, saudara. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hidup kita. Dan kalau kita masih dapat hidup sampai hari ini, bukankah ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memperbaiki hati kita? Mungkin dulu seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Tuhan, kenapa Engkau membawa aku ke tempat ini? Mari kita minta ampun kepada Tuhan, karena sesungguhnya seperti dalam kitab Yesaya, tidak ada periuk yang berkata kepada tukang periuk dan mengajarkan kepada tukang periuk apa yang harus diperbuat oleh tangannya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh
kita memperbaiki hati kita. Mari dalam segala hal kita menaikkan syukur dan memberikan hidup yang memuliakan Tuhan. Kita ingat dari hidup Maria dan Yusuf, walaupun mungkin tidak dapat dimengerti rencana Tuhan buat hidup mereka, tetapi mereka taat dan setia menjalani rencana Tuhan. Dan pada akhirnya, melalui mereka, melalui Maria, Tuhan Yesus Kristus bisa lahir ke dalam dunia ini dan menjadi penebus kita, manusia-manusia yang berdosa. Sekali lagi saudara, ketika kita ada di dalam keadaan yang membuat kita susah, tetaplah bertekun dalam doa, menaikkan syukur kepada Tuhan, dan tetaplah menantikan pertolongan Tuhan. Karena kita hanya hamba, hanya tanah, dan Tuhan tetap berkuasa atas hidup kita. Sebaliknya, ketika kita diberkati Tuhan, tetaplah memelihara hati kita. Tetaplah hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan pakailah kehidupan kita juga untuk melayani Tuhan dan sesama, seperti yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Satu ayat terakhir untuk kita mengawali hari yang baru ini dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, sebagai hamba, mari kita kerjakan segala sesuatu yang ada di tangan kita, ada di hadapan kita, dengan rajin, dengan giat, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Kami ingin minta ampun kepadamu ya Allah. Jika mungkin di masa-masa yang lalu, seringkali Tuhan kami punya pertanyaan dalam hati kami. Kami mempertanyakan Tuhan tentang Engkau. Kami mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan Yesus dengan situasi yang kami hadapi. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa kami. Jika ada perkataan, jika ada hati kami, pikiran kami Tuhan, yang membuat Engkau sedih Tuhan, ampuni Tuhan. Karena sungguhnya kami ingat kami ini hanya tanah Tuhan Yesus. Kami ini hanya debu, kami hanya seperti rumput di padang yang menerima belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat hidup sampai hari ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau pakai hidup kami Tuhan Yesus masing-masing. Engkau yang memberkati mata pencaharian anak-anak-Mu. Engkau memberkati keluarga dari anak-anak-Mu. Engkau memberkati setiap anak cucu. Engkau memberkati setiap pelayanan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, di mana Tuhan jemaat-jemaat-Mu berada Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Engkau memberkati para gembala-gembala Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus mereka berada. Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau memberkati pelayanan-pelayanan, ibadah-ibadah di perintisan-perintisan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang dalam kesulitan. Engkau memberikan jalan keluar Tuhan bagi yang dalam pergumulan Tuhan Yesus. Engkau memelihara anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Allah yang kuat, yang memelihara kami melewati pandemi ini Tuhan. Engkaulah Allah Tuhan Yesus yang sungguh hidup. Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau awali jalani hari yang baru ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan setiap pekerjaan kita yang dipercayakan oleh Tuhan dengan setia, dengan segenap kekuatan kita, dengan giat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.